Kalau capek itu lihat Abah senyum wes lah. Ingat Abah ngabdi untuk Amsilati itu kapan juga. Bismillah. Gimana pun Jangan saya enggak. Karena gimana pun saya pengen diakui satrinya Abah. Nanti kalau boyo ke koordinator Amsilati Jatim 3 bilang gitu. Kang Hasbi bilangnya. Kang Hasbi yang Iya. sekarang di pusat ya. Akhirnya saya penasaran, Suwan sendiri kayak Kamal. Ternyata ini ya Kamal. Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik lagi teman-teman bersama kami di tim Amsilati Jaga di channel Amsilati Jatim 3 yang sungguh luar biasa. Terus dukung channel kami di Amsilati Jatim 3, like, comment, subscribe, nyalain loncengnya kalau ada updatean podcast kita terbaru atau konten yang terbaru, insyaallah biar ketahuan tuh. Kali ini teman-teman semua kita dikawani oleh sudah tidak asing Ustadz Uwais. Kang Uwais apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita balik ke luar nih Kang, jadi suaranya mesti agak kenceng. Oh iya, soalnya mohon maaf ini Kang Samsul. Saya beberapa hari lagi sakit memang, aduh. Siap, Habis rasanya suara. agak pucat tuh ya. Iya memang. Selain Kang Uwais, ada juga teman kita yang alhamdulillah baru bergabung di tim Amsilati Jatim 3, ada Kang Habib. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat terus Ngomong kalau nama ini. panjangnya siapa? Kang? Nama panjangnya Muhammad Habibur Rahman. Muhammad Habibur Rahman. Iya. Kayak penulis terkenal. Oh, iya. Kayak si Raji itu kan ya. Iya. Sehat Kang ya? Novel. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, kita akan banyak ngobrol ini tentang berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan di tim Amsilati Jaga. Di momen terdekat ini ada apa saja, ini nanti akan dibantu dijelaskan oleh Kang Uwais. Dan ada kegiatan momen Ramadan juga nanti ya Kang. Oh iya. Nanti bisa dijelaskan dan pastinya juga kita akan tanya-tanya bagaimana Kang Habib bisa join atau bergabung di Amsilati Jatim 3. Nanti tahan dulu Kang, jangan diceritain sekarang. Iya. Sebelum itu saya ingin ngajak teman-teman untuk bisa sama-sama dukung channel ini supaya nanti bisa bertumbuh ya channelnya. Selama nanti kurang lebih 30 menit ke depan, jangan di skip videonya supaya informasinya detail dan jelas. Saya mau ke Kang Habib dulu. Santai dulu Kang. Oh santai dulu. Juga pengen nanya-nanya. Siap. Dia. Kita habisi. Habis. Anak baru. Anak baru. Baru ya nggak boleh gitu ya. Kang Habib udah gabung di Amsilati Jatim 3. Iya, alhamdulillah. Gimana perasaannya? Wah, senang sekali. Wah. Ya, Tapi bagus. sebelum diceritakan lebih dalam, udah tahu kan maksudnya Amsilati itu memang sekarang di per masing-masing daerah memang sudah ada kepengurusan yang disebut dengan Korwil ya. Iya, sudah tahu. Di Jatim 3 ini dikawal oleh Kiai Kamal dan akhirnya Kang Habib bisa join di Amsilati Jatim 3. Ceritanya awalnya gimana tuh? Ceritanya ketemu sama itu apa beliau Muhammad sama ini. Oh, iya. Sama Uwais ini. Oh, udah kenal ya? Udah kenal. Udah kenal di pondok. Oh, udah kenal di pondok malah. Iya. Temen, makanya pengen nostalgia. Siap. Nah, itu kan penasaran dengan Nyai Kamal. Nyai Kamal ini Amsilati Jatim 3. Terus juga banyak yang ngarahin dari Amsilati pusat itu. Nanti kalau boyo ke koordinator Amsilati Jatim 3 bilang gitu. Kang Hasbi bilangnya. Kang Hasbi yang sekarang di pusat ya. Akhirnya saya penasaran, Suwan sendiri kayak Kamal. Ternyata ini ya Kamal. Oh ya Allah, pantas jadi Korwil Amsilati Jatim 3 katanya. Motivasinya banyak sekali ya Allah. Udah soal. Iya, akhirnya Suwan. Terus langsung tertarik untuk ikut di Amsilati Jatim 3. Ikut nih artinya teman-teman perlu digarisbawahi, ikut tuh bukan berarti direkrut, ada pendaftaran yang enggak. Jadi karena memang kita sama-sama punya keinginan ya, iya, untuk bisa ngabdi bareng-bareng, sama-sama gitu ya untuk kita ngabdi sama. Iya, akhirnya yang ikut aja karena kan ibaratnya ngecas saya itu. Soalnya kalau nggak dicas kayaknya oncen nggak jalan ya saya. Ya Allah. Tinggal asli di mana Kang? Aslinya di Widuri, Suboh, Situbondo. Situbondo. Terus tahun berapa masuk Jepara? Tahun 2009.
Saya 2008. Waduh. Beda 1 tahun ya. Saya 2010. Abad dua. Tapi saya sebentar kan. Hmm. Nah, dengar-dengar dulu katanya ini Iya. ya kan. Apa namanya? Amsilat itu berapa bulan? Sebelum nanti saya nanya ini nih. Setahun kayaknya mah kalau saya. Setahun ya? Iya. Setahun. Setelah itu masuk Masuk ke anu pasca. Darussalam. Darussalam itu apa? Kalau dulu itu Markas. Oh, Markas dulu. Markas, ya, dulu istilah. Markas, terus masuk ke Kismul Lugo berapa tahun gitu ya? Semoga itu bahasa Lama. Arab ya. Iya, tentang Wah. bahasa Arab. Saya lulus Amsilati kan ke markas dan Nah. dia itu udah di markas gitu. Oh, Kenal iya. itu di markas. Iya, ceritanya kenalnya gitu. di Markas. Terus Jadi cerita Kismul Lugo. cerita yang ke dalam, ke abdi dalam tahun berapanya itu? Kan 2009 masuk. Terus ke abdi dalam ke Abah Yai itu Berapa ya? Perkiraan 2014 atau 13? itu setelah dari pasca berarti. Masih pasca. Oh, masih pasca. Masih Van Munakahat kayaknya. Baru naik Munakahat. Sip, sip, sip. Itu ceritanya awalnya ya itu buat taman. Iya. Apa? Buat taman. Buat Cerita taman. awalnya Oh, ya. bikin taman. Iya, Taman buat di taman. depan markas itu Iya, kan bagus ah. gitu bikinnya. Kang, saya sebentar sebelum saya dilanjutkan ceritanya masuk ke dalam. Ini saya mau Iya. cerita, mau nanya-nanya lagi yang masalah Oke. kegiatan tim, Kang Oke. Wes. Ini kan udah ada Kang Habib Iya, yang siap. udah gabung. Artinya kekuatan kita insya Allah makin nambah ya. Alhamdulillah ya. Ada kegiatan apa aja di tim Jatim 3 ini? Untuk sekarang ya ada mungkin kegiatan jangka pendek ya untuk beberapa bulan ini. Mungkin untuk bulan sekarang itu fokus ya. Kan kita kan mengadakan lomba itu. Lomba Resmen Holasof, terus juga bulan Maretnya itu bulan Maret ya pelaksanaan. Terus nanti bulan puasa itu ada kilatan Ramadan juga. Itu yang kita semuanya memang harus sinergi sama-sama. Karena Kilatan Ramadan itu kayak Kilatan gimana Ramadan. Kang? Penjelasan jadi ini. kilatan Ramadan itu program dari Korwil ya, dari Korwil Jatim 3. Kilatan Ramadan selama 25 hari. Itu programnya full Ramadan tuh ya. full Ramadan selama 25 hari. Itu programnya itu ada Amsilati, Pasca, terus juga ada yang fikih head nifas itu Khusus untuk akhwat. khusus akhwat. Tapi laki-laki juga boleh belajar. Oh iya. Terus para juga calon suami. calon suami yang baik kayak gitu. Kayak beliau. Iya. Terus juga ada ilmu falak, ada fan hadis juga. Nanti pokoknya bebas. Jadi nanti ada sedikit bocoran ya, nanti program kilatan Ramadan itu ada untuk umum, ada juga untuk khusus lembaga-lembaga yang memang terdaftar di istilahnya data di koordinator wilayah seperti itu. Oh jadi tadi yang saya tangkap itu ada 2 klasifikasi. Ada Oke. peserta umum, Ada peserta khusus. ada peserta khusus. Kalau peserta umum ini Kalau peserta umum itu siapapun boleh. siapapun boleh ikut. Siapapun boleh. Nah kalau peserta khusus itu istilahnya delegasi dari lembaga Oh, yang oke. memang lembaga itu di bawah naungan koordinator kita. Dan juga Jatim dapat 3. Iya. Dan juga dapat rekom lah dari pengasuh. Seperti itu. Ada perbedaan ininya nggak kan? Perbedaan mungkin fasilitas, biaya atau apa? Kalau biayanya memang ada perbedaan. Kalau untuk umum itu insya Allah perkiraan 800 itu semuanya, dari mulai sertifikat, biaya kos makan buka sama sahur, terus juga kitab juga. Dapat kitab Amsilati kalau yang Kitab bagian Amsilati, yang pasangan Yang pasca. Nah kalau yang khusus itu insya Allah perkiraan 200-an. Murah banget. Iya, karena Sayang memang banget ya kalau ini apresiasi dari Korwil sebenarnya kepada lembaga-lembaga yang di bawah naungan Korwil yang mau mengkader santrinya untuk melanjutkan meregenerasi program Amsilati ataupun paskanya. Jadi dapat potongan 200. Itu pun hanya untuk biaya makan. Untuk sertifikatnya gratis. kitabnya juga. Kalau kita bawa sendiri. Kita bawa sendiri. Itu perlu dicatat tuh kan. Iya, nanti kan kita umumin nanti pas kita belajar. Tapi saya itu lebih fokus sekarang ke masalah bulan Maret ini ya. Alhamdulillah. Masalah wisuda. Oh ini program lain ya? Ini Ada program yang lain terdekat memang. ya? Tapi memang terdekat juga ini. Dari mulai tanggal 26 Februari ini sampai bulan Maret itu dari awal sampai akhir insya Allah udah tertata jadwalnya, itu sudah ada. Ini juga mempersiapkan mereka wisuda, demonstrasinya seperti apa, laporan hasil pembelajarannya itu seperti apa, itu yang kita siapkan.
Siap. Hanya doain biar Tapi Kang itu Habib Kang, doain saya loh. balik lagi karena kita memang ya tim, Oke. jadi mesti dikoordinasi Hmm. dan apa ya istilah kata ya namanya tim ya kita kerja bareng gitu kerja ya. bareng, kita sama-sama sih, nggak kerja sendiri. Oh ya Kang, mengenai tadi program yang terdekat ini kan ada lomba itu ya, lomba aransemen, kemudian ada infonya juga bisa dicek ya. Oke, Di nanti bisa dicek video-video sebelumnya kita ini udah share. Kemudian ada yang khusus untuk kilatan. Nah, untuk yang kilatan ini mungkin nanti info detailnya bisa disusulkan sama Iya. nanti semua para penikmat podcast kita ini. Nanti pokoknya di grup Munajat juga kita share pasti. Nanti di sosial media masing-masing wajib kita share. Maaf Kang Wis, bicara masalah kilatan ini kan program tahunan ya. Oke. Apa sih yang menjadi selain regenerasi atau pengkaderan perjuangan atau melanjutkan bagaimana metode Amsilati ini bisa dinikmati oleh masyarakat pada umumnya, khususnya para santri di beberapa pondok santri, apa sih goal lain dari program kilatan ini? Ini silaturahmi juga menurut saya pribadi. Iya. Ini silaturahmi juga ke Korwil. Kadang kayak gini, karena menurut saya pribadi ini ya, mungkin nggak apa-apa ada perbedaan pendapat. Ya. Karena lembaga-lembaga itu kan memang nggak semuanya secara silaturahmi bisa langsung kayak gitu. Maksud secara intens ya terus menerus. Kami dengan mengadakan program Kilatan Ramadan ini di sisi lain juga untuk tujuannya silaturahmi ke Korwil, terus juga biar kita tahu suasana pondok yang lain, terus juga santri yang belajar kilatan ketemu teman-teman dari lembaga yang lain juga, itu kan bikin semangat. Wah, ini kamu dari pondok mana? Jadi sambil kenalan, belajar baru, itu cerita vibrasinya pengalaman. Wah, berbeda itu ya? luar biasa. Ingat jadi kita mondok dulu ke Jepara, ketemu kayak saya orang Bekasi, ketemu sampean orang Bondowoso, ketemu ini orang situ Bekasi nih orang jauh. orang jauh. Jadi ketemu seru kayak gitu kan ya. Pastinya ini juga ya Kang, kayak saya misalnya, Oke. saya kan udah sibuk nih mungkin ya, Kang Habib sibuk gitu, pengen tahu Amsilati, pengen belajar Amsilati, kan bisa juga ikut kilatan ini kan. Gak apa-apa. Bayangkan cuma 25 hari, artinya diupayakan bagaimana nanti mungkin tentu nggak sama dengan belajar reguler kali ya. Oke. Ya, tapi minimal kita udah dikenalkan di sana gitu. Oke. Dikenalkan di sana, terus juga sebisa mungkin standarnya itu memenuhi. Karena kan selain hatam 1 sampai 5 jilidannya, terus juga sapinahnya juga harus lengkap. Ini Karena untuk prakteknya. keren itu. Karena memang saya 2 tahun yang lalu kan terakhir ngisi kilatan di sini. Itu santri itu benar-benar digodok. Memang sekiranya 25 hari itu harus bisa. Harus bisa, terus juga diusahakan ini bisa mengajar. Ini bisa menjadi kader. Teman-teman semua yang penasaran atau yang masih ingin belajar Amsilati tetapi terbatas oleh waktu, ya mungkin bisa monggo dimanfaatkan ya. Insyaallah. 25 hari loh. Ini intens Kang, dari habis Iya. subuh ya, habis sahur terus. Pokoknya kegiatannya insyaallah padat. digeber banget ya. Saya aja capek. Akhirnya capek, apalagi yang belajar. Kang, tadi kan ada cerita tuh Kang Habib dari Pasca masuk ke Abdi Dalam ya. Oke. Iya. Berarti deket banget sama Kiai. Wah, sama Mbah Yai. alhamdulillah dekat. Takut saya. Tadi ceritanya dari bikin taman. Ah. Nah, terus gimana? Itu bikin taman, akhirnya Abah Yai apa ya ibaratnya nyari tukang taman. Nah, nggak nemunya saya. Nemunya saya itu maksudnya ketemu dengan Kang Habib. Iya, ketemu dengan saya. Akhirnya Abah Yai masalahin semuanya itu ke saya. Tiba-tiba lama lambat laun Abah Yai ngasih kepercayaan. Kayak ngumrohin saya. Hah? Iya, Wah, diumrohkan saya. Tahun berapa itu? Tahun 2015. Itu Sama tim Korwil semuanya ya? enggak, sama keluarga Abah Yai. Oh, Itu saya kaget Kok itu. bisa tim Korwil? enggak kan ada cerita dulu kan tim Korwil yang Oh. pernah diajak Abah kan. Oh iya. Saya pikir iya. bareng sama Kang Habib enggak ya? Enggak, bukan. Ya, Itu sekeluarga sama Abah Yai. Semuanya Neng Mila, Neng apa? Gus Dikri, Gus Rizky, Abah Yai, Ibu Nyai, saya, terus yang santri putih juga satu. Enggak, jangan. Ayo. Tapi senang ya waktu itu. Ya? Wah, senang sekali. Ibaratnya nggak nyangka gitu. Baru ngabdi, kayaknya sebulan 2 bulanan kayaknya. Tiba-tiba saya tuh diumrohkan sama Abah. Waktu ngasih kabarnya dari Abah ke Kang Habib itu dipanggil. Iya, dipanggil. Terus Abah nyampein gimana? Nyampain. Kan jenengan
nanti tak umrohkan ya Kang. Wah kaget saya, wah ini benar atau tidak kata saya. Kayak Kan mimpi ya? iya kayak mimpi, soalnya baru deket dengan pengasuh, baru deket apa ya, ibaratnya gimana ya, nggak bisa dibayangin lah. Baru deket tiba-tiba langsung Apa dimulai. perasaan waktu itu? Ada sempat terharu kah, nangis atau apa? Iya nangis, bener nangis. Di depan Abah Terharu, ya? ya enggak lah. Soalnya gini Kang, saya tahu kan waktu ini jadi abdi dalam kan saya kan udah pindah pasca. Waktu itu udah pindah pasca. Sebelum pindah jadi abdi dalam kan ibaratnya kayak penataan ruang, kan dulu kan Iliyin sama Iya. Darussalam ya, setelah Iya. diganti pasca sama markas itu. Lah itu penataan kayak kan lomba kan tiap tahun ya. Iya. Kayak daerah Iliyin itu bagus apa enggak penataannya. Oh, iya, iya, iya. Memang Darussalam ini nomor 1 juara. Oh, Bagus dia. Kayak arsitek dia. Bangun terus bikin tahu. Ini anak ini tukang bangunan. dulu tapi ya bercanda ya kayak gitu. Saya kan udah pindah pasca gitu dulu. Tapi akhirnya dari situ dekat. Ya mulai dekat dari situ. Karena kan dekatnya kan lewat dari Gus Dikri, Gus Rizky itu. Lewat pendekatan ke Gus Dikri, jaga Gus Dikri. Akhirnya Abah kayak udah percaya, mantep itu. Anu diumrohkan terus pokoknya deket banget mulai dari situ itu. Dekatnya. Pas diumrohkan itu masih berlanjut ya? Masih berlanjut. Artinya mungkin sebagian besar dari aktivitas Abah Yai sudah dipasrahkan ke- Iya, sudah dipasrahkan saya. Wah, bahkan aktivitasnya Abah itu memang benar-benar istiqomah itu Abah. Apa yang itu berapa tahun sampai akhirnya boyong? Berapa tahun ya? Mulai dari 2015 hingga 2020. Berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun. Ngabdi 5 tahun. Kegiatan apa Kang? Hari-hari yang biasanya diminta Abah untuk dilakukan Kang, misalnya apa? Oh, biasanya ngantar kitab. Ngantar Abah kitab. itu setiap hari ngarang kitab. Jadinya setiap kadang Iya, iya. seminggu jadi 3 kitab. Iya, Wah, iya. kata saya Abah ya luar biasa ini ya Allah. Ngantar kitab ke mana? Anu ke Kang Yahya, jadinya sama Abah itu kan dicek apa dikarang kesalahan-kesalahannya terus dikasihin ke saya, habis itu langsung dikirim ke Kang Yahya untuk diketik ulang kayak gitu. Itu Ya, posisinya di mana Kang Yahya? posisinya itu di depan dalam lama. Oh, yang Ya depan dalam lama Ustaz Yahya namanya yang ngetik. Wah memang Selainnya panggilannya Kang Yahya laptop kan. iya Kang Yahya Ingat saya. laptop. Selain antar kitab, Selain antar kitab itu tugasnya ya ngomong Mas Dikri itu. Nah, kalau sama Mas Dikri itu ngomong dah setiap hari itu. Kadang jalan, kadang kemana, jalan-jalan. waktu istirahatnya jam berapa dong berarti Kang Habib sendiri? Kalau saya standby 24 jam sih sebenarnya. Karena pas beliau aja itu jam 1:30, kadang jam 12 ada tugas gitu. Tugasnya ya nggak tanggung-tanggung, kadang lewat kuburan itu ngantar kitab di rumahnya apa namanya? Kayak camat itu. Oh iya. Penyebarannya kitab-kitabnya. Khususnya kitab-kitab baru Abah yang baru dibuat, yang baru Iya, dikarang. baru dikarang. Oh, untuk orang kayak gitu ya kan. Iya. Jadinya disebar kitabnya apa ya? Ya jadi Mensilati Jatim ini sekarang makin lengkap ya. Artinya kalau dulu kita cuma mungkin baca artikel bahwa Abah Yai itu memang beliau ini seorang yang istiqomah, ngarang kitab, selalu rutin baca gitu. Bahkan tadi disampaikan sendiri 3 kali dalam seminggu itu bisa selesai. Itu Iya. luar biasa. Akhirnya Saksi hidup. saksi langsung. orang Jawa Timur lagi. Jawa Timur. Kalau Akhirnya nggak percaya banyak tanyakan belajar. beliau. Banyak belajar ya Kang dari sana Kang. Ya alhamdulillah banyak sekali. Kang, kasih tahu dong ke kita bocorannya Abah kalau nulis kitab itu jam berapa dan istirahatnya beliau itu jam berapa gitu. 3 kitab dalam seminggu, dalam 1 minggu itu. Ngatur waktunya itu gimana? Ngatur waktunya gimana? Waktunya itu biasanya habis ngaji subuh Habis ngaji subuh. sampai jam 11 itu istirahat sebentar sholat dulu sampai sore. Iya. Malam pun kadang Abah itu masih dari habis Isya sampai jam 9 istirahat 1:30 sampai jam 3 kadang 1:30 malam itu 1:30 pagi. Wah kata saya ya Allah, saya yang menyaksikan sendiri itu langsung benar ya Allah Abah ya Allah. Dan Memang kalau Abah memang kan 1:30 memang bangun kan? Karena istiqomah Abah setiap 1:30 pasti bangun sampai jam berapa subuh sampai subuh. ya mudah-mudahan bisa kita
Tiru. Bisa Ya, kita amin contoh. amin. Sedikit ya, walaupun sedikit itu. Setengah 2 sih bangun saya kan. Tidur lagi. Itu yang Kalau saya jam 2. jam 2 bangun. Dikit-dikit lah bedanya. Dikit. Tidur Enggak, lagi bangunnya 5 detik bangun. Oh gitu. Udah jam 2 nih tidur lagi gitu masih jam 2. Bedanya kalau Abah tuh udah jam 2 bangun. Ini masih jam 2 tidur lagi. Bedanya di situ ya. Oke, Kang. Kita udah banyak ngobrol masalah tim Amsilati nih, Kang. Sama Kang Habib sama Kang Uwais yang banyak terjun di lapangan. Dan saya udah dengar tadi cerita di luar video ini katanya sedang banyak persiapan wisuda. Apa Kang tantangannya jalan di lapangan itu apa Kang? Tantangannya gak hitung. Gak kehitung banyak ya. Sampai saya bingung mau jawab itu. Intinya gini sih, tantangannya secara lahir batin menurut saya. Intinya Lahir secara batin. enggak, karena secara lahir itu memang kita capek. Karena Yang kan jelas kita fisik ya. keliling. Ya, ya, Fisik, ya, paham. secara fisik kita keliling. Menurut saya secara batinnya juga, tapi bukan batin hati tuh. Maksudnya pikiran gitu. Karena setiap lembaga itu nanti pasti ada permasalahan. Berbeda-beda. Berbeda-beda, apalagi misalkan ada lembaga besar yang baru melaksanakan wisuda, itu memang kita secara teknisnya pasrah kan, ini kayak gimana Oh, Ustaz, paham. perasaannya kayak gimana. Bayangkan dalam 1 bulan ada banyak yang wisuda, Dipasrahin semua. dipasrahin semua. Ya, ya. Mumet guys. Itu tantangan tersendiri ya. Tertata sendiri. Tapi mesti dijawab kan? harus dijawab, Harus dilayani kan? harus dilayani. Karena kan kita kan sesuai daunnya ya kan, kita kan sebagai tim koordinator Amsilat itu kan pelayan untuk lembaga-lembaga, untuk semua orang yang ingin istilahnya belajar Amsilat, laksana Apapun program. itu ya. Apapun. Kalau tantangannya tadi udah yang pasti ya yakin lah, namanya orang ketemu banyak orang, banyak lembaga. Itu lembaga loh, bukan perorangan kan? Iya, bukan perorangan, itu lembaga. Walaupun kita cuma ketemunya 1 atau sampai 5 orang, tapi kan mereka Iya, mewakili iya. ribuan atau ratusan Iya, santri kayak gitu. Bayang sih. Tapi nikmatnya apa? Wah, nikmatnya itu gimana ya? Namanya kita pengabdian gitu. Kadang kita capek. Saya itu sampai gitu. Wallpaper tak pasangin foto Abah. Kalau capek itu lihat Abah senyum wes lah. Ingat Abah ngabdi untuk Amsilat untuk apa juga. Bismillah. Gimana pun Jangan saya terus. enggak. Karena gimana pun saya pengen diakui santrinya Abah. Caranya Itulah. mengabdi dengan Amsilat. Satu-satunya apa namanya? Mungkin kita semua sama ya kan? Iya, Menjadi semuanya seorang kita. santri yang ya ikut serta bagaimana caranya dengan kapasitas kita Enggak. bisa memberikan apa namanya sumbangsi yang terbaik lah. Sekarang saya mau ke Kang Habib. Kang Habib membersamai Kiai 5 tahun itu kan nggak sebentar. Apa tantangannya kan? Banyak yang nyeri sih. Banyak yang iri. Iya. Santri-santri yang lain. Iya. Masuk dia ngiri Saya ya? juga iri lah. Iri. Habib ini wah sama Abah Yai. Banyak yang iri. Karena kenapa? Karena kan ibaratnya udah deket terus apa ya? Pengen yang lain pengen deket juga. Udah keduluan gitu ibaratnya. Tapi kalau saya iri tapi tahu diri juga. Ini penting ya. Kalau saya tahu diri, iri tapi tahu diri. Siap. Enak kayak Kang Habib itu deket dengan Abah bilang gitu. Wah, apa-apa enak tinggalan katanya. Tinggal minta tinggal apa katanya. Ya Padahal Allah, padahal di sisi lain iya. kita mesti jaga-jaga. Iya, jaga-jaga iya. Karena saya aja takut kalau ketika Abah itu kayak merintah beli-beli itu, kalau misal apa ya? Gimana misal? Salah misalnya gitu. Takut salah gitu saya. Keuangannya itu harus didetail sama saya. Karena memang takut saya. 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Itu kan tadi tantangannya. Tapi di sisi lain kan pasti ada sesuatu yang Kang Habib ambil kan, selain memang tadi pelajaran gitu. Nah, Deket sama sosok beliau Abah Yai Taufikul Hakim ini apa manfaatkah atau hal-hal lain yang didapat selain dari mencontoh sikap-sikap beliau, akhlak-akhlak beliau? ya manfaat sekali karena saya itu nyontoh beliau kan anaknya itu ya luar biasa sekali, tawadu, nggak pernah marah Abah itu. Apa yang bisa diceritakan ke kami kan? Kejadian apa? Setahu saya Kang, dulu waktu saya di Jepara itu beliau, mohon izin ya, kalau mungkin kurang pas, kalau mau ke tempat imam dari dalam itu, dari rumah beliau itu
sorbannya pasti ke depan. Dan Oke. beliau tidak mau melihat ke kanan kiri. Jadi Iya. beliau jalan dengan posisi sorban yang menutupi hampir seluruh pandangan wajahnya beliau. Iya. Jadi kalau saya simpulkan pandangan wajah beliau itu hanya ke tempat kaki. Heeh. Jalan ke tempat imam, lalu naruh sorban, baru takbiratul ihram. Nah, itu yang sangat berkesan bagi saya. Istiqomahnya juga itu luar biasa apa. Kalau kayak istighosah dulu kan biasanya kan jam 10-an ya Mas Iya, ya. Selasa ya. Selasa 10 pagi. 10 pagi. Hari Selasa, setiap hari Selasa. Itu pasti itu apa? Rawuhnya jam 10. Ya, disiplin Selesainya. waktunya ya. Iya. Abah itu Selesainya pasti jam 12. Pasti sholat jamaah nanti. Barang. Saya kaget. Kok bisa pas waktunya? Saya sampai lihat jam itu, pernah lihat jam sekian pasti Abah datang rawuh. Ternyata benar. Yang kajian rutin mingguan itu. Bukan yang istighosah Selasa. Itu kan dulu Selasa. zaman juga udah ada. Tapi dulu pagi banget. Oh, pagi banget dulu. Iya, ada subuh apa ya? Apa Hmm. saya salah ya? Beda berarti. Yang santri kan. Iya. Yang Yang bukan yang sama jemaah. Bukan, itu bukan. pengajian Iya, subuh. Itu pengajian subuh. Pengajian ilmiah bulanan kalau Ah, ah. Iya, iya, iya. Yang hari Selasa. Hari Hari Selasa. Selasa pagi. Selasa Sama pagi. santri semua. Iya, sama santri. Wah, sampai Abah itu nangis gitu ketika istighosah. Akhirnya santri itu pada ikut semua. Ikut Abah, ya Allah. Di musola. Iya, di musola. Di musola depan Suasananya itu dalam. memang bener kayak keakhiratannya itu luar biasa itu. Ya Allah, memang Itu- banyak salah ya Allah. Itulah yang pada akhirnya kita berusaha untuk ya minimal mencoba untuk meniru ya kan ya. Iya, iya. Ya apa namanya kalau dikatakan nggak bisa seluruhnya tapi jangan ditinggal seluruhnya. Malah ya drekul lah ya. Ya itu malah Ya drekul. ya toroku kullu la ya Lah ya toroku jangan ditinggal semua. Kang, pesan dan kesan atau pesannya dulu deh ya sama kita yang ingin juga mengabdi sama guru apa kan? Yang pesannya itu hanya satu, semangat. Semangat. Ya, semangat karena memang kalau apa namanya dari Abah sendiri itu dulu melihat dari kesemangatan anaknya. Kayak saya dipercaya Abah karena semangat. Semangat. Iya, semangat. Terus Artinya itu mesti semangat itu mesti nampak ya. iya, kenapa? Ya berjuang Amsilati ya kita harus semangat aja, semangat apa dah. Ya ini yang Ya, turun ke jalan. Semangat keliling keliling. kalau bahasa. Siap Kang. Pada akhirnya kawan-kawan semua, kalau teman-teman nanti ada waktu main ke tempatnya Kang Habib, itu beliau ini sekarang ada santri di sana ya Kang ya. Iya, Sedang ngerintis ya. ngerintis. Sudah ngerintis. Nah, Berapa orang sekarang? 4 orang. 4 orang yang mukim. Iya. Nama pesantren ini udah ya? Hah? Nama pesantrennya apa? Raudatul Falah Widuri. Dari Abdul Falah. Iya. Namanya dari apa? Sempat disuanin sih. Ngambil dari Ada falahnya. falahnya. Rauda Apa dari- respon beliau waktu soal? Pas sowan tuh ya alhamdulillah bilang itu Senang karena tuh. kan memang apa ya untuk penyebaran Amsilati sendiri gitu. Iya iya iya. Dan harapannya ke depan gimana Kang? Harapan ke depan ya semoga bisa sukses lebih maju lagi lah Untuk Ini penyebaran dengan Amsilati. pengembangan Amsilati. Ya. Gitu. Kang, pasti banyak penasaran ya, seorang Kang Habib masih muda, belum menikah juga. Iya. Belum menikah ya? Iya belum. Jomblo. Mbak, keceplosan. Enggak, Kang. Sampean jangan ngina, ada 2 jomblo. Iya, iya, siap, siap. Maaf, saudara-saudara. Tunggu Kang, sebentar Kang. Oh, iya, iya. Ini sebelum ke Kang Wes nanti kan bicaranya, kalau ke Kang Wes Kang bicaranya ini yang luas banget ini Oh, cakupannya. iya. Kalau ke Kang Habib kan istilahnya yang ada di rumah, pasti kalau nanya ke saya, Kang, gimana? Saya nih kalau ditanya, Kang, ngelihat Kang Habib yang saat ini sudah istiqomah, ajek, sudah ada yang netep di sana, itu pengen nggak gitu? Saya pengen, Kang. Artinya biar lebih manfaat lagi kali ya. Iya. Nah, itu awalnya gimana Kang bisa? Apa memang orang-orang pada datang langsung atau gimana? Itu awalnya ada orang, ada anak-anak, anak kecil 4 anak. Karena 4 anak itu ngajak sekolah madrasah ke saya. ngajak langsung ya. Iya ngajak, sama saya ditolak. Ke anunya seminggu lagi ngajak lagi. Saya ditolak lagi sampai 4 kali ditolak. Akhirnya saya ada tahu punya firasat, udah dah ayo kalau mau sekolah madrasah bilang gitu saya. Akhirnya mau anak 4 itu.
tak ajarin amsilati. Hmm. Setelah itu kan banyak yang ngeliat di kampung itu kan, itu ada sekolah baru, madrasah. Akhirnya banyak masyarakat yang percaya, mulai 1 tambah 1, akhirnya tambah 20 gitu. Sekarang madinnya alhamdulillah 80. Cepet ya. Berapa guru, Kang? Sekarang ada 5, sekitar 5. Iya, Pengajar ya. pengajar 5. Iya, saya juga kan Luar biasa ini. berkat Abah mah. Insyaallah. Amin. Amin. Barokahnya itu. Ya, Yang pasti kalau kita sendiri kalau masih istilah kata masih dalam proses belajar terus dan posisinya masih santri juga, ya kalau kita nggak ngandalin istilahnya nggak mengakui atau menghadirkan perasaan bahwa kita itu tetap ada dalam posisi pengawasan guru, ya gimana lagi kan Kang ya. Iya. Artinya barokahnya guru sih yang Ya, barokah Abah. Saya nggak nyangka mungkin Abah ini gimana ya, selalu doain santrinya, setiap santri amsilati pasti didoakan katanya. Amin. Oh, Tinggal kita Kang. Insyaallah. Insyaallah. Kalau Kang Uwes Kang ah, nggak punya pesantren emang, tapi santrinya banyak ini dia. Di jalan kemana-mana kan banyak. Iya, iya, nanem. bener. Kang, harapannya ke depan gimana Kang? Untuk kita di tim dan untuk lembaga-lembaga yang di bawah naungan Kang Uwes, dalam artian tim Amsilati Jatim 3. Sama untuk masalah ini, harapan saya pribadi tetap solid tadi. Tetap solid karena bagaimanapun kita seorang tim, seorang pengabdi atau pejuang ini gitu. Kalau misalnya nggak solid, kita istilahnya goyah dikit itu emang bener-bener kerasa. Teman-teman lembaga, saya tuh pernah kayak gini mengalami. Saya tuh ada di fase malas banget karena capek kayak gini. Saya jujur aja pernah. Terus akhirnya setelah beberapa hari atau beberapa waktu, saya akhirnya berdiri lagi, bangun lagi, kemudian melihat efeknya itu sudah ada. Ini bukan karena saya atau teman-teman yang sakti, bukan ya, karena memang artinya perjuangan itu harus terus menerus, mutasil harus terus menerus, Tidak boleh putus ya. tidak ada putus gitu. Itu harus solid, jadi harus tetap semangat tadi kata Kang Hafid tadi. Terus nanti untuk ke depan kita harus tetap sesuai daunnya. Kamal juga harus punya inovasi lagi ke depan. Agar solid itu punya inovasi ke depan, apalagi karena kita ke depan itu nanti menghadapi zaman situasi yang berbeda lagi, entah apa kayak gimana lagi, itu yang harus dipikirkan untuk prospek jangka ke depan itu. Entah seperti ini kan salah satunya, karena kita jangka ke depan itu nggak mungkin kita efektif kayak keliling terus, nanti kita hafal nih yang lebih efektif lagi daripada monitoring keliling. Itu untuk yang internal kan tim kita. Iya. Untuk lembaga-lembaga gitu. Nah, Kalau untuk lembaga-lembaga, saya sih sampaikan, saya istilahnya niteni ya, ibaratnya memperhatikan lembaga-lembaga yang memang programnya itu selalu istilahnya mapan terus, artinya itu dilihat mapan atau ke atasnya atau bahkan berkembang. Itu dilihatnya dari kadernya juga, dari kesemangatan kader, terus juga dari kesolidannya juga sama sih sebenarnya, kesolidan dan juga ya lebih bagus lagi nanti diperbanyak lagi kader itu. Karena, jadi maksudnya maafkan. Jadi maksudnya bukan hanya fokus pada hasil dari apa yang sedang kita hadapi saat ini, misalnya ada 10 santri kita ajar bagaimana ini, tapi lupa sama kaderisasi ya. Iya, jangan kita cuma ngajar aja tapi kaderisasi, karena itu kan programnya Abah itu kan 1 miliar Amsilati itu. Ya, bahkan kata Yai Kamal itu bukan 1 miliar ya, udah kelewat karena emang banyak loh banyak sih. Amsilati itu. Ya kalau kita ngitung dari jumlah cetak kitab aja udah berapa juta eksemplar kan. iya. Oke Kang, ini udah hampir 1 jam sih kayaknya kita ngobrol. Ini masih banyak. Nanti bikin nanti kapan-kapan. Khusus lagi nanti ya. Terima kasih Kang Wes, Kang Habib Iya. atas waktunya. Tadinya ini nggak mau saudara-saudara. Paksa ya. Dipaksa. Pada akhirnya mau. Terima kasih sekali lagi Kang Habib. Ya, sama-sama. Doa kami di tim ini mudah-mudahan nanti yang di rumah terus Ya. ajak Amin, dan amin. bisa sampai sukses ya. 80 amin, santri
mudah-mudahan bisa selesai semua. Amin, amin. Dan bisa wisuda. Amin. Laporan sama beliau Siap, nanti siap. dipantau. Nanti jalan bareng, Pak. Oke. Kita sama-sama. Terima kasih banyak Kang Wis sekali lagi. Ada tagline atau salam penutup kita di akhir podcast kita. Iya. Kita sama-sama kan. Jadi berpikir awal nyata kita bareng-bareng ya. Iya. Saya teriak salam Om Silati. Berpikir, dan beramal. Yuk, salam Om Silati. Berpikir, berpikir, dan beramal. Ya, beramal. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus teruskan. Oke. Ya Allah.